Daud yang sudah roboh akan dibangun kembali. Tujuan membangun kembali pondok daripada Daud ini supaya semua orang datang mencari Tuhan. Pemulihan pondok Daud adalah pemulihan gereja kembali, untuk gereja kembali kepada esensinya sebagai rumah rohani. Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 16 dan 17, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan aku akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut diriku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terambil dari pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, saudara lihat bahwa dikatakan di sini, kemudian aku akan kembali untuk membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa pondok Daud yang sudah roboh akan dibangun kembali. Tolong garis bawahi. Katakan bersama-sama dengan saya, dibangun kembali. Iya. Saudara, kalau berbicara tentang pondok, itu bersifat permanen atau sementara? Ya, sementara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi ketua panitia di Kabupaten Jayapura untuk penilaian akan pondok-pondok Natal yang dibuat di Kabupaten Jayapura. Kami menilai mulai dari Kinyem sampai ke Jayapura bagaimana saudara-saudara kita membuat pondok-pondok Natal. Ada apresiasi dari kabupaten memberikan hadiah kepada mereka yang ada beberapa kriteria yang masuk dalam pondok Natal. Saya lihat untuk saat ini kurang sekali pondok-pondok Natal. Pada waktu-waktu yang lalu cukup banyak sekali pondok-pondok Natal. Kalau sepengetahuan saudara, pondok Natal, apa yang ada di sana? Apa yang saudara tahu tentang pondok Natal? Ya? Maksudnya pondok Natal yang ada di jalan-jalan. Ada apa? Oh, saudara tidak pernah lihat pondok Natal? Lampu, oke. Apa lagi? Ya? Ada kandang di situ. Apa lagi? Lagu Natal. Iya. Itu yang dikumandangkan dari waktu ke waktu. Iya, berapa kali kami pernah adakan kunjungan dan memeriksa pondok-pondok Natal dari panitia. Ternyata apa terjadi, saudaraku? Kami dapati di pondok Natal itu ada botol-botol bir. Serius, saudara. Langsung kami coret pondok Natal. Itu namanya pondok Natal Bethlehem lagi, saudara. Rupanya mereka pakai minum mabuk di pondok Natal itu. Kami langsung coret, tidak masuk kriteria. Iya. Kalau sekarang pondok Natal pasti euforianya apa? Bola kaki. Pasti nonton bola kaki di pondok-pondok Natal kalau ada sekarang, saudara. Dan saudara lihat, biasanya mulai November itu euforia untuk Natal itu sudah nyaman. Kita dengar di mana-mana ada lagu-lagu Natal, kemudian kita lihat ada pondok-pondok Natal, kita lihat ada kegiatan-kegiatan Natal. Tapi sekarang sudah hampir masuk ke bulan Desember, tidak ada apa-apa yang kita tahu. Betul, saudara? Euforia daripada bola lebih kuat, saudara. Dia menutup semua perayaan Natal. Katakan kiri kanan,
pastikan Natal tetap di atas segala-galanya. Beberapa tahun yang lalu COVID mau coba tutup supaya orang-orang tidak datang ke gereja. Euforia tentang COVID terlalu tinggi, terlalu hebat, sehingga orang-orang tidak datang ke gereja. Sekarang euforia dari bola ini lebih kuat. Apalagi saya dengar final itu pas Natal itu, Tuhan tolong. Saya tidak tahu itu apa terjadi. Itu pasti gereja-gereja yang kasih undangan kosong semua. Iya, haleluya. Ada amin. Bukan berarti tidak boleh. Saya juga suka nonton. Tapi tadi pagi memang saya serahkan kepada Tuhan semuanya. Karena waktu jam doa saya, waktu saya belajar, waktu saya punya waktu dengan Tuhan itu jam 3 sampai jam 6 pagi. Itu pas bola kaki. Saya bilang, ku serahkan. Tapi mungkin ada yang tidak serahkan. Coba angkat tangan yang tidak serahkan sama Tuhan. Saya cuma datang tanya, Tan, siapa menang? Argentina. Oke. Berapa Tan? 2. Oke. Berarti Nathan nonton. Bapak Gembala lagi punya waktu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua boleh. Tapi ada waktu yang kita pakai untuk Tuhan. Saya kembali kepada konteksnya. Bahwa Pondok Daud, saudaraku, akan dibangun kembali. Ada apa dengan Pondok Daud? Tadi saudara berkata bahwa pondok bersifat sementara, seperti pondok-pondok daripada Natal itu bersifat sementara. Setelah Desember dibongkar, dihabiskan. Tetapi mari kita lihat di sini, saudaraku, pondok ini akan dibangun kembali dari reruntuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-17, supaya semua orang lain untuk apa? Tujuan apa? Mencari Tuhan. Itu dia. Tujuan membangun kembali pondok daripada Daud ini supaya semua orang datang mencari Tuhan. Sekali lagi, mengapa itu bersifat sementara? Nanti saudara akan tahu sebentar. Nanti saudara akan mengerti bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan gereja kembali, untuk gereja kembali kepada esensinya sebagai rumah rohani. Yang percaya katakan amin. Gereja harus kembali kepada esensi di mana adalah bangunan secara rohani, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata daripada Pondok Daud itu adalah sokaf. Sokaf ini dalam bahasa Inggris dipakai kata tabernacle. Jadi sokaf ini dalam bahasa Inggris tabernacle. Jadi berbicara tentang Pondok Daud itu sama dengan tabernacle. Ada apa dalam Pondok Daud itu? Mari kita selidiki. Ada apa tabernacle? Itu yang harus dibangun kembali, saudaraku. Saudara, tabernakel ada halaman. Di situ ada di depan daripada halaman itu, saudara, kita lihat ada korban bakaran. Kemudian masuk lagi ada korban pembasuhan. Itu di dalam halaman. Kemudian ada ruang kedua, ada ruang suci. Di situ ada mesbah dupa, ada kaki dian, ada meja roti. Dan yang ketiga ada ruang maha suci. Itu tabernakel. Di sana terdapat tabut perjanjian. Mengapa Pondok Daud perlu dibangun kembali? Saudara lihat di situ ada pertobatan. Yang pertama, kalau saudara masuk dalam halaman itu, engkau harus ada pertobatan, kemudian beri dirimu dibaptis. Itu dia, itu yang harus dibangun. Kemudian masuk dalam ruang suci, di situ ada meja roti, saudara harus makan firman Allah setiap hari. Ada pelita kaki dian, yang ini seperti ini, saudara.
ada kaki Dian, saudara terus saudara hidup di dalam kebenaran daripada firman Allah. Kemudian Mesbah Dupa berbicara tentang pujian penyembahan. Halo? Apa yang harus kita bangun kembali? Pujian penyembahan. Aku punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, saudara. Ketika engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, disitulah ada pembelaan Tuhan, disitulah ada jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita lihat di sini bahwa dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua, di sana dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan dan berdiri tegak di hulu gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kenapa Pondok Daud harus dibangun kembali? Karena semua mata, semua orang akan berduyun-duyun datang untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Firman Allah bilang setiap lutut akan bertekuk lutut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Lewat pujian penyembahan, saudara. Saudara boleh bikin acara apa saja, itu oke. Tetapi intinya dari semua itu adalah praise and worship atau pujian penyembahan yang kau harus bangun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mau bangun pujian penyembahan, saudara? Kita bangun itu supaya orang akan datang kepada kita. Setiap orang akan diberkati lewat pujian penyembahan. Berikut kita lihat dalam Amos pasal 9 ayat yang ke-11. Dikatakan pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti yang di zaman dahulu kala. Saudara lihat ini. Amos berkata bahwa akan ada terjadi bangun kembali rumah Tuhan atau ujian penyembahan atau pondok Daud ini. Kita akan lihat di sini. Aku akan mendirikan kembali. Mari pagi ini kita komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku rindu membangun kembali pondok Daud dalam hidupku. Haleluya. Saudara, boleh kau dengar lagu apa saja, silakan. Tetapi dengar, jangan kau bilang begini, lagu dunia, lagu surga sama diterima oleh Tuhan. Tapi biarlah bahwa hidupmu berkenan kepada Dia. Saudara, ketika bangsa Israel tidak berdaya, mereka melihat bahwa ada pasukan-pasukan yang kuat. Mereka lihat tembok Yeriko begitu kuat. Mereka tidak berdaya, saudara. Mereka mau serang dari sisi mana? Muka, belakang, kiri, kanan, itu temboknya tebal, saudara. Arsitekturnya mantap, saudaraku. Mungkin kalau goyang seperti di Cianjur 5,5 atau 6,5 itu tidak akan roboh, saudara, karena dia bangun cukup kuat, saudara. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, firman Allah berkata, bangsa Israel keliling dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh, haleluya, ada mujizat terjadi. Sehingga tembok itu pelan-pelan roboh, pelan-pelan roboh, pelan-pelan roboh. Mungkin engkau sedang tidur, roboh, engkau tidak tahu. Mungkin ketika persoalanmu itu mulai roboh, engkau tidak tahu. Engkau bangun kaget, loh, kenapa bisa begini? Mengapa begini? Karena tangan Tuhan yang kuat sudah menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Saya tiap pagi saya keliling gereja, saya bilang, Tuhan, kapan ini selesai?
Saya menyembah Tuhan, keliling menyembah. Saya bawa cucu, gendong cucu keliling menyembah. Saya tahu bahwa lewat ujian penyembahan ada jawaban Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang sedang mengalami persoalan yang berat dalam hidup saudara? Engkau tidak ada jalan keluar seperti bangsa Israel, bingung saudara. Goliat datang dengan lembing, dengan semua pasukan, dengan dia punya kekuatan saudara, dengan tombak yang kuat, dengan badan fisik yang kuat, yang hebat Goliat. Tapi Daud tidak datang dengan apa-apa saudara. Dia bilang, aku datang hanya dengan nama Tuhan. Ketika ada pujian penyembahan dari Daud yang keluar, robohlah tembok, posisi, postur daripada Goliat ini hancur. Saudara mau persoalan sudah selesai? Mau menyembah Tuhan? Karena firman Allah bilang, peperanganmu bukanlah darah dan daging, tetapi dengan apa? Penguasa di udara. Pembalasan bukan hak saudara. Apa beda saudara dengan dia kalau saudara balas? Tapi ketika engkau disakiti saudaraku, dan engkau hanya tinggal diam dan engkau menyembah kepada Tuhan, itu hak saudara. Seperti kemarin ada seorang bapak bersaksi, menceritakan bagaimana begini-begini haknya mereka diambil, begini. Saya bilang berdoa, menyembah Tuhan terus. Satu ketika engkau akan melihat jawaban Tuhan. Amin saudara. Percaya. Mika 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan, dan banyak suku bangsa pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan dan rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar dan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, ketika engkau menyembah akan keluar pengajaran yang dari Roh Kudus. Ketika engkau sembah Dia, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. firman Tuhan berkata, ketika engkau menyembah Dia, akan ada keluar pengajaran-pengajaran yang baru untuk saudara. Baca ini baik-baik, ayat ini camkan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada jalan keluar, tetapi ketika kau menyembah Dia, Tuhan berikan jalan keluar buat saudara dan saya. Jalan yang sudah buntu berabad-abad, bertahun-tahun dan tidak mungkin terbuka. Mari menyembah. Saudara, menyembah itu tidak sulit, hanya berkata, Tuhan Engkau baik. Terima kasih